Ibu yang saya hormati, sebagai evaluasi berikut kami akan membacakan hasil penilaian kinerja TPPS tingkat kecamatan dan desa tahun 2025. Ini naik atau turun Pak Kasih? Jangkar ini. Sekarang kita peringkat 12. Turun ya. Ada evaluasi yang harus kita bacakan. Setidaknya ada 12 rekomendasi yang disampaikan oleh tim percepatan penanganan stunting tingkat kabupaten. Yang pertama, lagi-lagi perlunya mempelajari dan memahami tugas selaku TPPS kecamatan dan desa. Apa ada yang tidak paham tentang tugas TPPS? Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, melakukan publikasi terkait stunting, info kegiatan, data maupun pelaporan baik secara offline maupun online, sosial media maupun melalui web Sibesti. Di TPPS desa, operator Sibesti sudah ditunjuk ya, menyusun dokumen rencana kerja TPPS desa. Coba perwakilan TPPS desa yang di sini, Bukades, ada enggak yang bisa menjelaskan rencana kerja TPPS desa? Enggak usah Bukades dah, stafnya. Tahu enggak rencana kerja TPPS desa? Siapa yang tahu? Mbak Miftah. Didampingi langsung sama Bu Kades, sampean jangan enggak bisa jawab. Di depan ada Pak PJ nih. TPPS. Rencana kerjanya apa TPPS? Berarti tidak pernah dibuka, praktis jangkar tidak pernah dibuka ya. Mengaktifkan kelompok pendukung ASI, KPASI di semua desa dan kelurahan. KPASI ini seperti apa Mas Joni? KPASI, kelompok pendukung stunting. Ini puskesmas ya? Apa Bu kendalanya KPASI? Mengaktifkan kelompok pendukung berarti selama ini tidak aktif di semua desa ya? Perlu memahami tentang pemanfaatan lahan pekarangan, pengertian pangan B2SA, dan terdiri dari apa saja serta hubungannya dalam penanganan stunting. Penganggaran dana desa untuk bidang ketahanan pangan sebesar 20%, idealnya tidak hanya untuk kegiatan fisik. Ada kegiatan fisik untuk ketahanan pangan ya, desa. Pak Tenggi, ada enggak kegiatan fisik untuk BUMDes? Tidak ada kayaknya. Mendorong inovasi bagi desa untuk penanganan stunting serta mendorong adanya kerjasama kemitraan antara akademisi maupun stakeholder lainnya. Sudah. Perlunya fasilitasi dan pendampingan terhadap PEMDes atau dan BPD dalam menyusun regulasi atau kebijakan yang mengarah pada penguatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa. Sudah ada juga rumah desa sehat. Di masing-masing desa ada rembuk stunting, di masing-masing desa ada. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar tertib administrasi dan dilengkapi dokumentasi sebagai bukti dukung kegiatan. Sudah. Itu maksud kami yang setelah ini saya minta satu-satu, saya minta tolong satu-satu perwakilan dari desa, berita acara rembuk stunting yang sudah dilakukan. Kira-kira rekomendasi dari hasil rembuk stunting yang sudah dilakukan itu apa saja? Saya hadir di 8 desa seluruhan, kecuali desa Pesanggerahan saya tidak hadir karena ada kegiatan waktu itu. Ya, setelah ini ya, satu-satu desa saya absen. Tolong di absen Pak Gires. Kira-kira hasil rembuk stunting menghasilkan apa rekomendasinya? Kami sudah berupaya untuk membangun aplikasi praktis jangkar. Praktis jangkar itu sudah kami upayakan untuk terkoneksi dengan aplikasi Sibesti untuk tingkat kabupaten, dan itu bisa diakses dengan HP. Silahkan Bapak Ibu buka HP, buka Google, tinggal ketik di pencarian itu praktis jangkar, nanti akan muncul website kami Kecamatan Jangkar. Pilih menu praktis jangkar, itu ada link Sibesti Kabupaten situbondokap.go.id. Jadi barangkali tidak ada alasan bagi pemerintah desa untuk
tidak menyampaikan data atau mengupload data di program CBSD. Itu saya cukupkan di situ, sekaligus karena ini rebut santing ya, saya ingin awali dari pemerintah desa dulu. Dari desa silahkan diajak saja, dan saya harapkan 8 desa melaporkan hasil pelaksanaan rebut santing yang sudah dilaksanakan. Silakan Pak Ires untuk dipandu diskusinya. Mudah-mudahan diskusi ini akan hidup. Beberapa evaluasi yang sudah saya bacakan tadi mudah-mudahan menjadi catatan. Saya akhiri sementara sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.